untuk Fatih sekaligus imam yaitu Bapak Ustaz Abdul Wahab dari Semarang. Ini saja tertiba acara kita. Abdul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fusikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim fi suratil Hasr al-ayatu 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits ittaqillaha haitsuma kunt. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan kemudian menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada Jumat kali yang berbahagia ini, pada tanggal 31 Mei atau lebih tepat tanggal 23 bulan Zulqaidah, kita semua melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid tercinta guna untuk melaksanakan kewajiban kita. Dan tak akan mampu kaki dan tangan kita bergerak kalau bukan karena masih dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khatib pun hari ini tak mampu, mustahil dapat berbicara kalau bukan karena masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya itulah yang kita syukuri hari ini. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Pada Jumat kali yang berbahagia ini, khatib kembali mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, untuk menerapkan, mengimplementasikan, mengaplikasikan ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Mari sejenak kita bedah ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ianya di situ adalah huruf munada, harful nida, panggilan untuk seluruh makhluk. Ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan. Apakah imannya itu lagi tinggi-tingginya? Karena bicara tentang keimanan, iman manusia ini, manusia biasa seperti kita ini, kadang naik, kadang turun. Kalau iblis laknatullah, dulu imannya tinggi, naik sampai dapat gelar guru para malaikat. Digelar namanya malaikat Azazil. Sampai dapat gelar malaikat Azazil. Dulu tinggi imannya, tapi karena sombong tak mau sujud penghormatan pada Nabi Adam. Semenjak saat itu sampai hari ini makin turun dan turun. Kalau malaikat imannya kekal, dari dulunya tinggi sampai hari ini pun tinggi. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, kadang imannya naik, kadang imannya turun.
Dan ayat ini menyeru kepada seluruh orang yang masih memiliki keimanan. Apakah itu imannya lagi tinggi-tingginya? Apakah itu lagi separuh? Atau lagi di bawah serendah-rendahnya? Kena panggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang masih memiliki keimanan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur. Tanzur berasal dari kata nadhara yanzuru, yang artinya melihat. Wal tanzur diartikan lihatlah. Wal tanzur, perhatikanlah, bacalah, pahamilah, analisislah, renungilah ma qaddamat, apa-apa yang telah berlalu, apa-apa yang sudah kita lewati, apa-apa yang sudah terjadi. Untuk apa? Lighad, untuk hari esok. Persiapkan diri untuk menghadapi hari berikutnya. Dan memang kita berada selalu dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu ialah sebuah kenang-kenangan. Masa sekarang ialah sebuah kenyataan. Dan masa depan ialah sebuah harapan, cita-cita, dan tujuan. Dari masa lalu kita mengambil pelajaran untuk kita terapkan di masa sekarang. Dan dari masa sekarang kita bisa melakukan persiapan, melakukan perencanaan untuk merancang masa depan yang akan kita jalankan. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib mengutip perkataan Imam Al-Ghazali yang berada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali namanya adalah, nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tur. Beliau mengarang banyak sekali kitab. Salah satu kitabnya yang viral, yang terkenal, kitab Ihya Ulumuddin. Beliau adalah ulama tasawuf yang hidup pada tahun 1058 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi. Tapi meskipun beliau sudah lama wafat, hari ini kitab-kitabnya dipelajari di berbagai pondok-pondok pesantren. Apa perkataan beliau? Beliau mengatakan hati manusia itu bagaikan cermin. Kalau kita analogikan, cermin ketika dia bersih, mudah kita untuk berkaca, mudah kita untuk melihat keadaan kita, wajah kita, diri kita. Tapi ketika cermin itu kotor, susah kita untuk melihat tampilan kita. Kurang lebih seperti itulah hati manusia. Dan Rasul mengatakan dalam hadisnya, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Di sini Imam Al-Ghazali lebih menekankan untuk menjaga kebersihan hati. Kalau kaca kotor dilap bersih, dicuci bersih, dirinso bersih. Tapi kalau hati kotor, bagaimana cara membersihkannya? Kalau hati kita kotor tak dibersihkan, akan susah masuk kebaikan, akan susah masuk hidayah Allah. Tapi ketika hati sudah dibersihkan, insya Allah mudah. Yang dikhawatirkan ketika sudah tak dibersihkan, hati lama-lama bisa berkarat. Kalau sudah berkarat, ancamannya seperti yang digambarkan Allah dalam Al-Baqarah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dikunci mati hatinya oleh Allah. Matanya bisa melihat tapi tak bisa melihat kebaikan. Telinganya bisa mendengar, tapi yang dimaksud tidak bisa mendengar yaitu tidak bisa mendengar kebaikan. Dan mulutnya, kata Allah, bisu. Bisa dia berbicara lancar, tapi tak bisa mengucapkan hal-hal yang baik. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga kebersihan hati harus dibersihkan dengan cara-cara tertentu, seperti misalnya berzikir, beristighfar, melakukan hal-hal baik, bersedekah, menolong sesama, dan yang paling penting, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, selalu ingat kepada Allah. Ketika hati sudah bersih,
Ketika hati kita sudah dibersihkan dengan metode-metode yang tadi, maka tentu bukan hal yang mustahil, tentu tidaklah susah untuk kemudian kita melakukan pengorbanan. Ini sudah di tanggal 23, artinya tinggal 17 hari lagi. Ini sudah di tanggal 23 bulan Zulhijjah, hanya hitungan 17 hari lagi kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha. Adha artinya penyembelihan, atau yang biasa disebut dengan Idul Kurban. Kurban berasal dari kata qurba yaqrubu, qarib. Kalau orang Arab bilang jauh, bahasa Arabnya baik. Tapi kalau orang Arab bilang dekat, bahasa Arabnya qarib. Qurba yaqrubu asal katanya adalah dekat. Maka hari raya Idul Kurban adalah pengorbanan yang kita lakukan kepada Allah untuk kemudian lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah Allah gambarkan dengan sangat indah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita bertanya seberapa dekat Allah dengan hambanya, tentu Allah sangat dekat. Fa inni memakai harful taukid, huruf penguat. Ada keseriusan, ada kesungguhan, ada penguatan di situ. Fa inni qarib kata Allah. Sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Bahkan dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama, kedekatan Allah dengan hambanya lebih dekat daripada urat lehernya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Maka untuk membuktikan kedekatan kita, lakukan pengorbanan, lakukan penyembelihan. Kalau ada kelapangan rezeki, silahkan berangkat haji. Kalau mungkin belum sampai ke tingkat berangkat haji, setidaknya di sini kita bisa melakukan pengorbanan. Beli lembu, sembelih. Tak cukup untuk beli lembu, beli kambing, sembelih. Tak mampu juga untuk beli kambing, beli bersama, buat komunitas, buat perkumpulan. Berapa dalam satu kampung, berapa dalam satu keluarga. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam tubuh kita ini, dalam diri manusia ini, setidaknya ada 3 bagian. Yang 3 bagian ini harus diseimbangkan. Kalau ada satu bagian yang tak seimbang, maka tak ubahnya menjadi tidak sempurna. Kalau sudah tak sempurna, akan menjadi cacat. 3 bagian itu apa? Yang pertama ada akal kita, atau yang biasa kita sebut dengan pemikiran kita, otak kita. Otak diberi makan dengan keilmuan. Itu makanya hari ini kita lihat anak-anak kita sedang belajar di SMP, SD, sampai SMA, bahkan ada yang kuliah S1, S2. Kemudian badan, jasad kita ini, kalau tidak diberi makan, lemas, lemah. Tapi yang paling penting bagian yang ketiga, ada namanya hati. Bagaimana cara memberi makan hati? Tentu dengan banyak-banyak berzikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairuz zikir fahuwa zikrul maut. Ada banyak begitu zikir bentuknya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdalnya zikir la ilaha illallah. Tapi kata Rasulullah, khairuz zikir, sebaik-baik berzikir, fahuwa zikrul maut, yaitu adalah mengingat kematian. Sehingga ketika kita sudah mengingat kematian, kemudian dari saat ini kita bisa merancang persiapan apa yang bisa kita bawa sebagai bekal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan busuk, yang kita pakai akan lapuk, tapi yang kita sedekahkan, sedekah jariahkan, itu yang akan menolong kita semua. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ببركة هذا اليوم سيد الأيام يوم الجمعة مباركا كثيرا برحمتك يا الله اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في فلسطين يا الله اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في مسجد الأقصى اللهم انصر جيوش المسلمين في أي مكان خاصة في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة في قريتنا هذا أنجه تميم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار وضياعها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في أجسادنا وزيادة في علومنا وبركة في أرزاقنا وتوبة نصوحا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم الحساب وقنا عذاب يوم المحشر وقنا عذاب يوم الصراط وقنا عذاب يوم الميزان. عليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد